Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang ACL konsep. Yaitu tentang konsep ACL atau Access Control List, masih di materinya Enterprise Networking Security and Automation. Baik, apa yang akan kita pelajari di modul ini? Yang pertama adalah jelas untuk judulnya adalah ACL konsep. Ini kita akan membahas tentang bagaimana ACL itu digunakan sebagai bagian dari keamanan jaringan. Topik-topiknya antara lain yang pertama adalah pentingnya ACL, yaitu bagaimana menjelaskan tentang bagaimana ACL itu melakukan filtering ya, terhadap trafik jaringan. Kemudian wildcard mask in ACL menjelaskan tentang bagaimana penggunaan wildcard mask. Nah, wildcard mask ini kemarin sudah kita bahas di OSPF ya, di materi sebelumnya. Kemudian guideline for ACL creation itu menjelaskan bagaimana cara kita membuat ACL. Kemudian tipe dari ACL IP versi 4, yaitu membandingkan antara standar dan extended ACL. Nah, sebenarnya apa sih pentingnya ACL ini? Ya, ACL itu merupakan access control list ya, di mana di sini ACL ini merupakan perintah dari iOS ya, di mana perintah ini digunakan ya untuk menyaring ya, siapa saja yang boleh maupun yang tidak boleh untuk masuk ke dalam jaringan ya. Di mana proses ACL ini sama ya, hampir sama seperti kemarin konsepnya OSPF ya. Jadi ada beberapa cara nanti ya. Intinya ACL ini bagaimana paket-paket yang sesuai dengan aturan ACL itu bisa diizinkan ataupun ditolak. Ya. Sebagai contoh di sini ada beberapa contoh dari penggunaan ACL. Yang pertama adalah membatasi, ya, sampai dengan meningkatkan performa dari jaringan. Ya, membatasi jaringan ini maksudnya apa ya? Istilahnya mengurangi hal-hal yang memang tidak diperlukan di dalam jaringan. Ya. Contohnya misalkan istilahnya mengatur kebijakan bagaimana ACL ini melakukan blocking terhadap trafik video. Kan kita tahu bahwa video itu kan trafik jaringannya besar. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk ACL ini memblok trafik video agar jaringannya itu tidak lambat. Kemudian provide traffic flow control, ya, ini memastikan aliran dari paket-paket yang ada di jaringan itu terkontrol dengan baik. Ya. Kemudian provide a basic level security for network access, yaitu menyediakan security yang levelnya basic ya untuk akses ke jaringan. Ya, contohnya misalkan jaringan dari HR human resource itu hanya boleh dimasuki oleh pengguna-pengguna tertentu yang diizinkan, ya, misalkan hanya manajer tertentu, ya, kemudian kepala human resource dan sebagainya. Kemudian juga menerapkan bagaimana ACL itu untuk melimit akses untuk jaringan yang spesifik, ya. Misalkan keuangan, siapa saja sih yang boleh mengakses jaringannya keuangan. Nah. Kemudian juga access list itu melakukan filtering, ya, menyaring traffic ya, lalu lintas berdasarkan tipe dari lalu lintas. Contoh misalkan ya di sini perusahaan membutuhkan bahwa traffic email ini diizinkan masuk ke jaringan, tetapi untuk telnet
itu tidak boleh. Nah, misalkan seperti itu. Ya. Nah, kebijakan dapat diimplementasikan menggunakan ACL untuk memfilter lalu lintas berdasarkan tipenya. Ya, misalnya contohnya tadi video atau telnet dan sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya screen host, ya istilahnya ini menyaring, ya menyaring host, ya apakah dia diizinkan atau tidak untuk mengakses servis-servis yang ada di jaringan. Ya, contohnya misalkan untuk penggunaan FTP, HTTP, SSH, ya itu diperbolehkan hanya terbatas pada user group tertentu. Ya. Kemudian selanjutnya menyediakan kepastian, ya menyediakan kepastian bahwa network traffic jaringan ini dapat tersedia atau dapat dikirimkan atau diteruskan itu tanpa ada secepat mungkin tanpa adanya interupsi. Ya, ini terkait bahwa kebijakan ACL ini dan QoS service, ya ini digunakan untuk mengidentifikasi voice traffic, ya traffic yang digunakan untuk layanan voice, misalkan telepon, IP phone dan sebagainya, agar ini bisa diproses secara baik. Nah, yang pertama itu tentang paket filtering, ya karena ACL ini termasuk dalam konsepnya paket filtering. Jadi penerapan firewall menggunakan paket filtering. Ya. Nah, paket filtering ini dilakukan di layer 3 dan layer 4, di network dan transport. Ya. Berarti nanti dia akan menggunakan basicnya itu IP dan TCP. Ya, istilahnya protokol-protokol yang terkait dengan transport layer. Ya, kan ada TCP, ada UDP, ya. Network nanti ada IP, ya. Menggunakan IP berdasarkan IP-nya, ya. Nah, Cisco itu mempunyai dua tipe ACL, yaitu standar ACL, ya, di mana ACL ini hanya digunakan pada layer 3, ya, menggunakan IP address source, ya. Jadi IP address sumber, ya. Kalau extended ACL ini digunakan pada layer 3, ya, itu menggunakan IP address source dan sumber, IP address sumber dan tujuan, ya. Juga dapat digunakan untuk memfilter paket-paket pada layer 4 menggunakan protokol TCP, ya, UDP dan protokol tipe yang lainnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana ACL itu bekerja? Nah, intinya ACL itu bekerja itu ada dua tipe. Yang pertama adalah inbound ACL dan outbound ACL. Inbound ACL ini adalah paket-paket yang masuk ke router, ya, ke router sebelum mereka dirutekan, ya. Jadi paket-paket apa sih yang masuk di sini sebelum dia dirutekan, itu diberikan rute kemana saja, itu namanya inbound. Jadi paket di sini itu di inbound ACL di sini untuk menyeleksi paket-paket apa saja yang boleh masuk, ya, ke router dan nanti akan diteruskan, ya. Nah, kemudian kalau yang outbound, ya, outbound ACL ini digunakan untuk memfilter, ya, paket-paket apa saja yang tadi setelah ada proses routingnya, ya, setelah routingnya. Biasanya ini outbound ini dia menggunakan interface outnya. Kalau yang inbound ini menggunakan interface in, interface masuk, ya. Jadi yang menuju ke router dia disebut inbound. Yang keluar dari router dia disebut dengan outbound ACL, ya. Nah,
ada beberapa langkah ya yang digunakan untuk konfigurasi ya, konfigurasi inbound untuk ACL standar ya, standar ACL ya. Yang pertama, router akan mengekstrak IP sumber ya yang berada di paket header ya, IP sumber yang berada di paket header. Ini standar ya, ini standar ya. Router itu nanti akan memulai dari ACL paling atas. Ya, jadi ACL itu kan nanti bisa terdiri dari beberapa statement. Ya. Statement yang paling tinggi itu biasanya mengatur secara spesifik. Ya, secara spesifik. Misalkan yang diperbolehkan hanya IP 192.168.10.1 misalkan. Nah itu secara spesifik. Ya. Jadi ACL itu dibuat secara spesifik dulu, ya, dibuat secara spesifik dulu, ya. Kemudian baru dibuat secara tidak spesifik secara umum, ya, secara umum. Nah ini dimulai dulu, dibandingkan dulu IP address-nya, apakah sumbernya itu sesuai dengan access list entry, ya. Istilahnya itu statementnya tadi dibandingkan ya. Nanti kita lihat di contohnya ya, di contohnya. Nah, ada tidak ya? Ketika ada ya misalkan access list ya ternyata IP dari 192.168.10.1 ini di permit atau diizinkan untuk masuk. Nah, ini akan dicari, ya. Jadi IP address-nya itu nanti akan dicari, kemudian dibandingkan di access list entries-nya, perintahnya. Ketika cocok, ya, maka dia akan melihat, ya, akan membawa perintahnya tersebut, apakah IP tersebut diizinkan atau ditolak, ya, diizinkan atau ditolak. Ya, kalau misalkan masih ada entry yang lainnya, maka itu tidak akan tidak akan digubris karena ketika urutannya sudah sesuai maka itu langsung akan dieksekusi ya. Nah, jika IP address-nya itu tidak sesuai dengan access list entries-nya atau perintah-perintahnya yang ada di ACL, maka aksesnya itu akan di-drop ya, karena access list itu pada intinya akan menolak secara otomatis semua yang tidak cocok dengan ACL, ya, yang tidak cocok dengan ACL. Jadi ACL itu pada umumnya adalah memblok semua traffic, ya. Jadi kita harus mengkonfigurasi siapa yang boleh lewat, siapa yang boleh lewat. Ya, pada intinya utamanya semua diblok dulu, ya. Yang diizinkan ya ditulis, ya, siapa yang diizinkan dan sebagainya. Nah itu access list ya. Ini contoh access list ya, demonstrasi access list ya. Oh ini coba nanti kita akan cek di paket tracernya ya. Oke. Nah ini nanti silahkan dicek ya. Kemudian ada wildcard ya. Kemarin wildcard sudah kita kita bahas ya. Bagaimana sih cara kita menggunakan wildcard? Ini sama seperti di OSPF ya. Cara mencari wildcardnya sama di OSPF ya. Kalau kita mau ya kita tinggal ini aja wildcard emas ya. Nah ini kita tinggal lihat di sini. Prinsipnya penerapan wildcard mask sama ketika kita melakukan konfigurasi di OSPF ya, sama persis. Jadi saya kira ini tidak ada masalah ya. Ini tidak ada masalah. Oke. Nah, tipe-tipe wildcard mask ya, ini ada beberapa untuk yang host ya, untuk host tertentu ya. Host tertentu.
maka dia akan menggunakan wildcard masknya 00. Sama seperti kemarin ya. Kalau kita mengkonfigurasi OSPF itu kan ada yang berdasarkan jaringan, berdasarkan IP address, dan berdasarkan interface. Ya, kemarin kita mengkonfigurasinya menggunakan 3 cara itu. Nah, kalau yang berdasarkan jaringan, maka wildcard masknya itu menggunakan wildcard /32 dikurangi net masknya jaringan tersebut. Ya. Sedangkan kalau kita menggunakan IP address, maka wildcard masknya menggunakan /32. Ya, all zero. Kemarin kan sudah ya di itu ya. Jadi tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Kemudian wildcard mask to match IP subnet. Nah, ini ya sama. Ya, sama persis ya kalau kita menggunakan network, ya ini ya, network, maka wildcard masknya itu menggunakan ini, /32 dikurangi /24. Ya, pada umumnya seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau seperti ini, ya, maka kalau menggunakan host, maka hanya host tersebut yang diizinkan. Kalau misalkan access list-nya mengizinkan ya, access list 10 permit, ya ini berarti host ini saja yang diizinkan. Ya, kalau deny, ya host ini aja yang di-deny. Jadi khusus untuk host tertentu. Kemudian ini adalah untuk jaringan tertentu. Ya, contoh misalkan ini ya, access list permit 192.168.1.0. Kemudian wildcard-nya ini. Ya, berarti kalau permit itu kan diizinkan ya. Berarti yang diizinkan itu mulai ya ya IP yang ada di jaringan ini, ya. Dari 1 sampai 254. Ya, jadi 192.168.1.1 sampai 1.254. Ini yang diizinkan. Ya, berarti selama IP tersebut berada di jaringan ini. Ya. Kemudian berdasarkan IP address range, ya, berdasarkan IP address range, ya, ringnya. Misalkan contohnya ini ya, kita ingin mengizinkan ya range ya IP ya antara 192.168 ini ya. Ini dibelikan wildcard-nya menggunakan 00.15.255 ya, 00.15.255 ya. Maka wildcard masknya ini ya, ini jaringannya ini. Jaringannya menggunakan 192.168 ya 16.0. Diberikan wildcard masknya ini. Ya, diberikan wildcard masknya, maka host IP-nya ya jadi 192.168.1 ya sampai 31 ya. 31 dari mana? Ya ini dikurangi ya. Dikurangi ya. Dikurangi 1 ya 0000 sampai 00011111111 ya. Ini kalau berdasarkan range ya. Range itu ya tidak perlu disebutkan satu-satu ya. Ya. Kalau range itu biasanya ada di jaringan yang besar ya. Nah, ini contoh pengurangan ya, kemarin sudah ya. Jadi di materi OSPF sudah ya, di materi OSPF sudah. Ya. Seperti ini. Nah, contohnya ini di sini ya ingin permit ini ya. Alamat jaringannya 192.168.30/24 ya, wildcard masknya seperti apa? Ya ini ya 255 dikurangi 255 Berarti hasilnya adalah 000255. Ya, berarti aksesnya menggunakan ini. Sama seperti yang di OSPF kemarin ya. Ini juga sama ya 240 ya, /28 itu 240 ya. 15. Terus ini
10.023/23 ya. /23 berarti ada di sini ya. Jadi 1 sampai 1255. Ya. Oke. Intinya dikurangi ya, dikurangi. Kalau enggak ya sampai di sini kan ada ini /23 ya kan. Ini sampai slash berapa ini? /0 ya, sampai /0. Ya. Oke, ini juga sama ya. Ini 240, ini slash berapa ini? /2 /20 ya, /20 yang ini. Nah, ini. Oke. Oke, di sini ada wildcard keyword keyword ya. Kalau host itu menggunakan net mask-nya 000 ya, wildcard mask-nya. Tapi kalau any itu intinya semua. Ya, any itu intinya semua. Ya. Semua itu menggunakan 255, 255, 255, 255. Jadi, contohnya seperti ini. Ya. Kita ingin melakukan access list hanya untuk ini ya. Hanya untuk ini. Hanya untuk alamat IP ini. Ya, ini boleh menggunakan ini ya, access list 10 permit ini ya, kemudian wildcard-nya atau diganti dengan host ya. Jadi host ini sama seperti dengan kalau kita menggunakan wildcard-nya Mas ini. Ya, intinya host itu adalah IP tertentu saja. Ya, host itu hanya IP tertentu saja. Ya, kalau any ini melambangkan ini ya, 25/32. /32 berarti ya istilahnya bebas ya, IP dari manapun bebas ya. Ya, kalau 0000 2555 itu bisa diganti dengan any. Intinya untuk semua ya, intinya untuk semua. Jadi access list ini bisa mengizinkan semua karena permit itu mengizinkan semua. Berarti permit any ya. Any itu 000, alamat IP-nya 000, kemudian wildcard mask-nya 255 255 255 255 ya. Intinya ini ya luweh ya, semua IP boleh masuk. Ya, ini seperti ini konsepnya. Oke. Ini pengetahuan nanti silakan Anda lakukan. Oke, kemudian panduan untuk membuat ACL per ACL ya. Ya. Yang pertama, ACL itu dibuat satu interface itu satu ACL. Ya, ingat, satu interface satu ACL. Ya. Bisa jadi interface dalam router itu mempunyai satu outbound ACL atau inbound ACL. Versi 4 atau versi 4 ya, atau inbound ACL versi 6 maupun outbound ACL versi 4. Jadi yang dimaksud inbound dan outbound itu apa? Ya. Kalau yang inbound itu yang masuk ke sini, ya, yang masuk ke router. Intinya ACL yang masuk ke router itu adalah inbound. Ya. Tapi kalau keluar dari router itu namanya outbound. Ini harus dipahami, ya. Jadi yang masuk ke router itu namanya inbound, yang keluar dari router itu namanya outbound. Ya. Enggak masalah. Kalau dari jaringan sini berarti di sini adalah outbound, ya, ke sana itu outbound. Ya. Kalau dari jaringan dari sini kalau masuk ke router namanya inbound. Ya, inbound. Ya, kecuali kalau di sini ya, interface di sini ya dia bisa menjadi inbound, ya. Kemudian interface yang ada di sini ini bisa menjadi outbound-nya dari sini, ya, ACL dari sini. Ya. Nah, ini harus dipahami ya. Ini inbound, pokoknya yang masuk ke arah router itu inbound, yang keluar dari router namanya outbound, ya. Traffic yang masuk router itu inbound, yang keluar dari router namanya outbound. Jangan sampai keliru ya. Mana yang disebut inbound dan outbound? Ya Anda harus tahu topologinya dulu.
dari arah mana? Ya. Dari arah mana? Misalkan dari switch ini ke switch ini, ya berarti dari switch ini ke ini namanya inbound. Kemudian kalau yang keluar ke sana itu namanya outbound. Ya. Nah, best practice ya untuk penggunaan istilahnya pembuatan ACL ya. Yang pertama adalah yang pertama ACL ini berdasarkan kebijakan keamanan organisasi. Jadi pembuatan ACL ini harus berdasarkan kebijakan keamanan organisasi. Harus disesuaikan, ya. Keuntungannya apa? Ini memastikan bahwa penerapan, ya, keamanan organisasi, ya, itu sesuai dengan ACL. Misalkan contoh begini ya. Dari bagian HRD misalkan itu tidak boleh mengakses ke bagian keuangan. Nah, itu kebijakan itu. Ya. Pokoknya klien yang ada di HRD tidak boleh mengakses ke bagian keuangan. Ya. Tetapi bagian keuangan bisa mengakses ke HRD. Tujuannya apa? Untuk mengambil data karyawan misalkan. Nah, itu boleh. Nah, itu harus dituliskan dulu. Ya. Berarti intinya dari bagian keuangan itu bisa mengakses ke bagian HRD. Bagian HRD tidak boleh mengakses bagian keuangan. Nah, itu adalah contoh policy. Maka kita harus tahu dulu, kita bikin rule-nya dulu sebelum menerapkan ACL. Ya. Kemudian tulis segala sesuatu yang ingin Anda lakukan pada ACL. Ya, ACL-nya itu mau ngapain? Ya. Nah, hal ini digunakan untuk membuat kita bisa mencegah adanya pembuatan akses yang bermasalah. Ya, jadi harus detail dulu. Ya, harus detail dulu. Kemudian tulis ACL ya menggunakan perintah command ya. Remark ya itu istilahnya ditandai ya. Nah, ini akan membantu memahami entry-nya, memahami akses kontrol entry-nya tadi, ya, istilahnya statement-nya tadi, ya. Kemudian tes ACL, ya, sebelum diimplementasikan. Ya. Jadi kita simulasikan dulu sebelum ACL ini diimplementasikan. Ya, baru kemudian kalau memang sudah fix tidak ada masalah baru bisa diimplementasikan. Tujuannya adalah untuk mengatasi kalau terjadinya ada error pada proses ACL-nya ini. Ya. Nah, selanjutnya adalah tipe-tipe dari ACL. Ini kita membahas yang IP versi 4 dulu ya, karena memang yang paling banyak dipakai itu ya IP versi 4. Karena selama ini kan kita masih berkecimpung di IP versi 4. Ya. Nah, tipe ACL itu ada dua, yaitu standar ACL dan extended ACL. Ya. Standar ACL itu pada intinya adalah mengizinkan atau menolak paket berdasarkan IP address sumber. Ya, IP address sumber. Ya. Kemudian kalau extended ACL itu mengizinkan atau menolak paket berdasarkan IP address sumber dan tujuan. Kemudian ada protokol tipenya, tipe protokolnya. Kemudian ada sumber dan tujuan, ya, TCP atau UDP, portnya dan banyak lagi. Ini lebih kompleks ya. Nah,
ini contohnya adalah standar ya. Jadi ini secara umum, dibuat secara umum. Permit ya, access list 10 ini adalah access list number ya. Jadi kita pertama ini menggunakan number dulu ya. Ini access list number ya, berdasarkan number. Nanti ada number ya, number access list dan name access list. Jadi berdasarkan nomor dan berdasarkan nama. Ini hanya sebagai identitasnya saja sih. Identitasnya itu menggunakan angka dan nama gitu aja ya. Ini adalah identitas access list-nya menggunakan angka yaitu 10. Permit itu mengizinkan jaringan dengan IP address 192.168.10.0 alamat jaringannya dengan wildcard masknya 0000255 ya. Jadi intinya di sini alamat IP yang berada di ring ini itu boleh masuk atau boleh mengakses ya, boleh mengakses. Nah, kemudian contoh dari extended ya. Berarti ya ini yang selain dari jaringan ini berarti ditolak ya, ditolak. Yang diizinkan hanya yang dari jaringan ini. Selain jaringan ini misalkan ada alamat IP klien 192.168.21. Nah, berarti dia diblok dengan statement ACL ini. Jadi yang diizinkan hanya yang ada di jaringan ini ya. Kemudian yang extended contohnya adalah ini 100 ya ID-nya. Kemudian dia mengizinkan traffic yang berasal dari host terserah yang berada di jaringan 192.168.10.24 ya, ke tujuannya ke terserah ya, jika menggunakan port 80 HTTP. Ininya untuk akses ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi access list 100 ya, extended itu mulainya dari 100 sampai 199 kalau menggunakan angka ya. Kalau yang access list standar itu dari 1 sampai 99. Ya, jadi angkanya itu dari 1 sampai 99. Ya. Kok ini menggunakan 10 ya? Bebas sebenarnya ya. Bebas. Anda mau menggunakan 10, mau menggunakan 1, 2, 3 enggak masalah. Intinya itu hanya identitas ya. Tapi fungsinya biasanya hanya digunakan untuk identitas ya. Jadi biasanya untuk mempermudah misalkan access list 10 ya, oh ini identitas untuk access list nomor 10. Nomor 10 isinya apa sih? Ini ya. Nah, kalau yang access list extended dia mulai dari angka 100 sampai 199 ya. Nah, ini contohnya access list 100 mengizinkan penggunaan port TCP ya. Ini penggunaan port TCP ya. Dari IP dari host IP 192.168.10 dari jaringan ini kemanapun ya, ini adalah sumbernya, kemanapun boleh ketika tujuannya menggunakan www HTTP ya. HTTP itu www ya, di sini ya. Nah, ini lebih jelasnya nanti kita di praktikum ya, itu akan lebih jelas lagi di sini. Ya, ini perbedaan antara access list extended dan standar. Jadi yang extended itu lebih rinci lagi. Kalau standar itu hanya umum. Ya. Jadi contohnya begini. Kalau yang standar itu semua warga yang boleh nonton wayang ya, itu hanya dari warga RT 1. Ya. Aturan pertama, yang boleh nonton wayang hanya adalah warga yang dari RT 1. Jadi semua warga yang dari RT 1 ya itu boleh nonton wayang. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang extended ya, warga RT 1 hanya boleh nonton wayang ya, melalui jalan misalkan nama jalannya ya Jalan 1A
ya, jalan 1A, ya, itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Jadi ini tertentu, jadi dispesifikan. Jadi semua warga RT 1 ketika mau nonton wayang wajib melalui jalan nomor 1, ya, jalan nomor 1, ya, seperti itu. Nah, kemudian tipe apa namanya ACL yang tadi, ya, jenisnya yang tadi itu ada yang numbered dan named. Yang tadi ini adalah numbered, ya. Yang jadi kita memberikan nama atau identitas pada access list itu menggunakan angka, itu namanya numbered. Ya. Ini. Numbered ACL itu ya, ACL numbered 1 sampai 199, 1300 sampai 1999 itu untuk standar, ya. Ini standar ACL. Kemudian yang extended ACL 100 sampai 199 atau 2000 sampai 2699, ya. Nih. Nah, ini kita akan bahas di sini. Ya, ini sudah ada access list tanda tanya, ini akan keluar sendiri ya. 199 itu standar access list, 100 sampai sini access list, ya, extended, ya. Kemudian ada lagi extended, ya, 48 bit MAC address, kemudian ini standar access list, expanded ring, ya. Dan ini sama, ya. Tapi biasanya yang dipakai ya ini aja sih, ya, umumnya yang dipakai hanya 2 ini. Nah, untuk name ACL yang menggunakan name itu perintahnya tidak access list gitu ya, tapi menggunakan ditambahi depannya IP access list. Nah, IP access list, ya, kemudian dipilih nanti extended atau standar, ya, extended atau standar, ya. Kalau extended, ya, kemudian ya extended aja. Kalau standar ya standar, tulis standar. Kemudian nama access listnya. Nah, nama access listnya kemudian kemudian diisi istilahnya ACE-nya tadi, access list entries tadi. Perintah-perintahnya apa saja sih? Aturannya, ya, baru aturannya di sini ditulis. Nah, kalau yang ini tadi, yang numbered, ya, yang pakai nomor itu ditulis langsung, ya, access list 10 aturannya bagaimana, access list 10 aturannya bagaimana. Tapi kalau yang numbered ini kita tulis, kita buat dulu access listnya, baru kemudian diisi ininya, diisi ini, diisi perintahnya atau rule-nya, ya, rule-nya, ya, rule-nya. Nah, ini permit TCP 192, 168, kembali card mask-nya, ya. Ini itu kemanapun saja untuk FTP, ya, FTP filter, ya, FTP data dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara penempatan access list? Nah, penempatan access list. Penempatan access list untuk standar access list itu ditempatkan, ya, biasanya ditempatkan dekat dengan tujuan, ya, ditempatkan dekat dengan tujuan, ya, ditempatkan dekat dengan tujuannya, ya. Misalkan dari R ini, ya, R2 itu tujuannya kemana sih, ya, atau ini dari PC3 tujuannya kemana, ya. Kalau yang extended ini diletakkan dekat dengan source-nya. Source itu asalnya dari mana. Kalau tujuan ini kemana, ya. Didekatkan router yang terdekat dengan sumber, ya. Kalau yang standar itu ditempatkan di router yang dekat dengan tujuannya, ya. Diletakkan dekat dengan tujuannya, ya. Nah, penempatan ACL, ya, ini dan tipe ACL yang digunakan itu tergantung dari beberapa faktor, ya. Seperti yang di bawah ini, ya. Contohnya adalah apakah organisasi itu dapat, yang pertama nih, ya, the extent of organization control,
apakah organisasi itu dapat mengontrol, ya, dapat mengontrol penuh. Contohnya ini, penempatan ACL ini tergantung bagaimana organisasi itu dapat mengontrol data sumber ataupun source-nya. Ya. Contohnya, kita itu mengontrol data dari internet itu kan nggak bisa, ya. Tetapi kita bisa mengontrol, misalkan kita connect ke internet, ya, connect ke internet itu kan saling ada pertukaran data. Nah, data dari internet itu kan tidak terbatas, maka itu kita bisa kontrol, ya. Kita bisa kontrol di yang masuk ke router, ya, yang masuk ke router, ya, yang masuk ke router. Kemudian juga kalau dari jaringan dalam itu kita bisa mengontrol yang masuk, ya, kalau maksudnya di sini kalau dari jaringan tadi, ya, antara inbound dan outboundnya tadi kita harus perhatikan. Ya, harus kita perhatikan data mana yang nanti bisa jadi masalah yang di inboundnya atau di outboundnya, ya. Kemudian besarnya bandwidth, ya, bandwidth yang mempengaruhi dari jaringan, ya. Nah, ada kalanya data yang dari sumber, ya, data yang dari sumber itu dapat mengkonsumsi bandwidth traffic yang banyak, ya. Jadi itu harus difilter, ya, harus difilter. Kemudian kemudahan dalam konfigurasi, ya, penempatan ACL, ya, itu harus dilihat bagaimana kemudahan konfigurasinya, ya. Penempatan ACL di tujuan, ya, itu akan lebih mudah, ya, yang dekat dengan tujuan, ya, atau extended standar ACL tadi, ya, itu akan lebih mudah karena apa? Simple. Akan tetapi dia akan memakan bandwidth karena apa? Luas jangkauannya. Jangkauannya luas. Ya, jangkauannya luas sehingga traffic yang masuk dalam kategori. Jadi kategorinya luas. Kalau yang dekat dengan sumber, dekat dengan tujuan itu lebih luas jangkauannya, ACL-nya, ya. Lebih umum karena lebih umum. Jadi dia akan memakan bandwidth yang lebih besar. Ya. Tapi mudah karena simple, ya. Extended ACL itu simple, bukan extended, standar ACL itu simple. Ya. Ini tadi, ya. Simple ini tadi. Nah. Yang ini. Ini kan simple ini. Ya, daripada yang ini. Ya, yang extended. Ini lebih simple. Cuman dia ruang lingkupnya lebih besar. Sehingga apapun yang masuk ke sini, ya udah banyak berarti kan, ya. Beda dengan ini, ya. Ini dibatasi, lebih spesifik. Kalau yang extended itu lebih spesifik sehingga memakan bandwidth yang lebih sedikit, akan tetapi konfigurasinya lebih rumit. Ya karena harus spesifik tadi, ya. Nah, ini adalah contoh penerapan standar ACL, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, standar ACL itu biasanya diletakkan di dekat tujuan, ya, di dekat tujuan, ya. Nah, ini contohnya administrator ingin mengantisipasi bandwidth dari 192.168.10.0, ya, dari jangkauan 192.168.3.0, ya, sini di R3, ya. Jadi yang dari sini, ya, oke, dari sini, ya, dari sini. Berarti ini adalah yang inbound ke ini, ke R3, ya, yang inbound ke R3. Ya. Nah, kemudian yang di sini, ya, yang di sini
itu trafficnya ya, trafficnya dari 192.168.10.024 ya, hanya ke sini. Hanya ke 30 ini ya, ke 30. Ya, 30. Jadi kalau dari sini ya berarti ini ACL-nya ditempatkan di sini ya, di G00 sini ya. Di G00 sini. G00 berarti yang out kalau dari sini ya. Ya. G00-nya dari sini out. Ini ya, G00 interface-nya outbound karena ini R3. Nah, kalau yang dari sini S011 R3-nya itu adalah inbound. Jadi in dan out-nya. Ya, nanti in dan out. Ya. Jadi ACL-nya diletakkan. Jadi kita nanti harus tahu dulu in dan out-nya ya, in dan out-nya. Ya. Jadi diletakkan di sini in ya. Jadi penempatan ACL standar itu paling diletakkan di router yang paling dekat dengan tujuan. Ya, tujuannya kan di sini 192.168 nih ya, 30. Ini tujuannya. Ya, ini sumbernya. Asalnya dari sini mau ke sini. Ya, ACL-nya diletakkan di R3. Baik yang di inbound maupun yang di outbound. Ya, baik yang di inbound maupun yang di outbound. Ini diletakkan di sini. Karena dia menggunakan tipe standar ya. Nah, kalau yang extended ya, extended ini contohnya tadi ya. Bahwa di sini company A ini ya, routernya company A ingin mendenai ya, tidak mengizinkan telnet dan FTP ke company B di 30 di sini. Ya, untuk jaringannya 11.01 yang dari sini ya. Karena extended, maka dia diletakkan di router yang paling dekat dengan sumber. Maka diletakkan di R1 sini. Ya, diletakkan di R1 sini. Maka di G001 ini yang boleh masuk ke sini hanya dari 192.168.10.0. Ya. Ini inbound-nya. Nah, kemudian outbound-nya ya ini berarti ditolak ya. Deny FTP dan telnet ke sini. Ya. Dari yang kalau extended diletakkan di router yang dekat dengan sumber. Kalau standar tadi diletakkan di router yang dekat dengan tujuan. Bedanya itu ya. Penempatan extended dan extended dan standar ya, cara penempatannya ya, jadi kita harus tahu dulu inbound dan outboundnya ya. Oke, itu ya. Kemudian praktis dan kuis. Oke, sudah terakhir ya ini ya. Oke, jadi teman-teman itu tadi terkait dengan ACL. Nanti untuk lebih detailnya kita akan bahas di praktikum ya, nanti biar lebih jelas. Sekian dari saya akhiri modul 4 ini ACL konsep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.